Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Mifatun Mujahida dengan NIM 24650058 dari program studi Teknik Informatika. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan pandangan dari 10 pakar kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence beserta tahun kontribusi mereka dalam bidang AI. Terdapat 10 pakar kecerdasan buatan AI. Tokoh pertama adalah John McCarthy. Beliau dikenal sebagai bapak kecerdasan buatan karena pada tahun 1956 McCarthy memperkenalkan istilah Artificial Intelligence untuk pertama kalinya pada konferensi Dartmouth. Selain itu, beliau juga mengembangkan bahasa pemrograman LISP yang menjadi dasar banyak penelitian AI selanjutnya. Tokoh kedua adalah Alan Turing. Pada tahun 1950, Turing menulis makalah terkenal berjudul Computing Machinery and Intelligence. Beliau memperkenalkan konsep tes Turing sebagai cara untuk menilai apakah mesin dapat berpikir seperti manusia. Pemikiran Turing ini menjadi dasar teori modern tentang kecerdasan buatan. Tokoh berikutnya adalah Marvin Minsky. Beliau mendirikan MIT AI Laboratory dan berpendapat bahwa kecerdasan buatan adalah ilmu yang berusaha membuat mesin berperilaku seperti manusia. Minsky juga menulis buku The Society of Mind yang menjelaskan bagaimana pikiran manusia bisa dimodelkan dalam sistem komputer. Setelah itu, Herbert Simon merupakan salah satu pionir dalam bidang AI dan juga pemenang Hadiah Nobel Ekonomi tahun 1978. Simon menekankan bahwa komputer dapat meniru proses berpikir manusia melalui logika dan penalaran. Ia meneliti bagaimana manusia mengambil keputusan lalu menerapkannya dalam sistem kecerdasan buatan. Selanjutnya, Allen Newell pada tahun 1950 sampai 1980. Allen Newell adalah rekan kerja Herbert Simon. Mereka berdua menciptakan logik teoris pada tahun 1956, yaitu program komputer pertama yang bisa membuktikan teorema matematika seperti manusia. Penelitian mereka menjadi dasar bagi bidang cognitive simulation dan problem solving dalam AI. Selanjutnya, Arthur Samuel pada tahun 1959. Arthur Samuel dikenal sebagai pelopor pembelajaran mesin atau machine learning pada tahun 1959. Ia membuat program permainan dama atau checkers yang dapat belajar sendiri dari pengalaman sebelumnya. Dari sinilah muncul ide bahwa mesin bisa belajar tanpa harus diprogram secara langsung. Selanjutnya, Rich and Knight pada tahun 1991. Rich dan Knight adalah penulis buku terkenal Artificial Intelligence yang terbit pada tahun 1991. Mereka mendefinisikan AI sebagai ilmu yang membuat komputer mampu melakukan hal-hal yang pada saat ini hanya bisa dilakukan lebih baik oleh manusia. Buku mereka menjadi rujukan penting dalam dunia pendidikan AI di seluruh dunia. Selanjutnya, Winston dan Prendergast pada tahun 1984. Winston dan Prendergast pada tahun 1984 menjelaskan bahwa tujuan utama AI ada 3, yaitu membuat mesin menjadi lebih pintar, memahami konsep kecerdasan, dan menjadikan mesin lebih bermanfaat. Pandangan mereka memperluas pemahaman kita bahwa AI bukan sekedar teknologi, tetapi juga cara berpikir ilmiah. Selanjutnya, Judith Pearl pada tahun 1988. Judith Pearl
Dikenal sebagai ahli statistik dan pelopor Bayesian networks yang digunakan untuk pengambilan keputusan berdasarkan probabilitas. Karyanya pada tahun 1988 berjudul Probabilistic Reasoning in Intelligent System menjadi fondasi penting bagi AI modern yang berurusan dengan ketidakpastian dan data kompleks. Selanjutnya, Geoffrey Hinton dari tahun 2006 hingga sekarang. Sejak tahun 2006, ia mengembangkan algoritma backpropagation yang memungkinkan komputer mengenali wajah, suara, dan bahasa dengan akurasi tinggi. Kontribusinya sangat besar dalam pengembangan AI masa kini, terutama pada sistem seperti ChatGPT dan Google Assistant. Nah, dari 10 pakar tersebut, kita dapat melihat bahwa kecerdasan buatan berkembang dari konsep simbolik hingga deep learning modern. AI terus berkembang dengan pendekatan data-driven, kognitif, dan etis. Memahami pandangan mereka membantu kita mengerti evolusi AI dan bagaimana teknologi ini membentuk masa depan manusia. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.